Saya terus terang ngajak ngobrol Anton ini karena memang ada yang perlu saya kulik ini. Juara OSN perunggu ya matematika. Dia senang robotik. Masuk ke STS oke lah, dia matematika, memang senang matematika. Terus masuk ke komputasi oke lah, memang senang robotik. Tetapi dia itu tadi ada season 1 dan season 2 kayak gitu kan. Alhamdulillah bisa bangkit dan sekarang bikin 2 program tersebut. Rencananya mau 3 sebenarnya ya. Kalau waktunya cukup ya. Oke. Oke guys, kita mulai lagi ngobrol. Kali ini masih bareng sama adik-adik STIS angkatan 58 yang magang di BPS Purworejo. Kalau sekarang saya sama berada Anton Rahmansyah. Siapa jenenge? Sumadi. Halo. Muka-muka nak suarane gitu. Oh, gak dicek nih. Ada lah. Siap, udah. Sudah kita coba ya, barusan ya nyala ya. Oke, suaranya nyala. Oke. Anton Rahmansyah Sumadi. Ya. Aslinya di Ton? Mana aslinya? Aslinya saya Banyurip Tegalrejo, Desa Tegalrejo. Desa Tegalrejo, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Iya. Angkatan 58. 58 lulusnya, masuknya angkatan 57. Berarti 57,5 ini. Ada yang aneh nggak? Nanti kita tanyakan ya, kenapa dia sampai 57,5 gitu kan? Tapi begini, Anton ini keren loh. Saya coba buka Google. Ini kalau, nah ini kalau bisa lihat ini. Wah, saya cari nih Anton Rahmansyah Sumadi. Ada fotonya ini. Anton ternyata apa namanya? Pernah juara OSN, dapat perunggu ya, Ton? Tahun 2012. Iya, dulu. Di mana, Ton? Solo. Dulu itu pas SMP. Itu OSN. Pakai ini ya, Ton? Ya. OSN Di kenekian ya bisa. Nah, gitu. Maklum. Grogi ya. OSN gimana? Jadi OSN-nya di Solo itu, itu nasional OSN itu untuk RSPI. Jadi yang apa ikut itu kan dulu kan ada SMP itu pas ada sekolah yang RSBI sama yang SBI sama biasa gitu Pak. Apa RSBI? Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Oh itu. Keren. Tapi masih merintis. Iya. Belum SBI ya. Oke. Saya di SMP 2 Purworejo. Nah itu SMP 2 Purworejo itu statusnya RSBI. Nah yang ikut RSBI itu ada kompetisi OSN khusus untuk sekolah-sekolah gitu. Gitu. Di situ kamu mewakili Jawa Tengah apa Purworejo? Enggak, saya mewakili ya SMP sendiri. Oh gitu. Teman aku baca di sini kamu menang dulu di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ya, di Magelang sebelumnya. Oh iya di Magelang. Oh gitu. Artinya yang ikut OSN itu pilihan harus menang di Jawa Tengah dulu atau bagaimana? Kalau sebenarnya saya nggak tahu ya, persisnya lupa itu. Kayaknya itu ada yang dari Jawa Tengah itu emang nggak semua, jadi cuma beberapa. Tapi ya nggak, maksudnya yang cuman kena medali, yang yang dapat medali doang. Tapi kalau nggak salah itu yang mau ikut aja gitu. Oh gitu. Jadi kan ada jenjangnya, yang yang di Magelang itu provinsi, RSPI seprovinsi, terus yang di Solo itu yang nasional. Waduh tipe. Oke. Itu kalau lihat di sini matematika, kamu ya bidang studi matematika Mas itu OSN itu. Iya, itu awalnya saya gara-gara dulu OSN Kabupaten SD pernah matematika juga. Nah, jadi ya matematika terus. Ya, matematika terus sampai SMA. Dan dia akhirnya nggak tahu sengaja atau enggak masuk ke STS karena dia sama matematika ya. Gitu. Cuman senang robotik ya.
Ya. Dapat informasi gitu. Saya sih dulu SMA ikut ekskul robotik gitu. Eskul, tapi nggak pernah ikut lomba robotik. Ya pernah dulu saya ikutnya itu kompetisi mana ya di Undip apa ya Pak? Robotik. Di Semarang itu pernah dapat juara 3 gitu. Jadi kompetisinya robot line follower gitu. Jadi robot ngikutin garis gitu Pak. Oke. Iku karena ikut ekstrakurikuler ya. Iya. Basicnya dari IT ya, komputer ya, IT ya. Makanya terus masuk STS ngambilnya di komputasi. Gitu. Itu kalau dulu di STS ini masuk komputasi itu memang pilihan atau kamu dipilihkan? Sebenarnya pilihan. Oh, memang pilihan Iya, ya. Dari kelas berapa di komputasi? Tingkat berapa? Ya kalau zamannya saya itu kan masuknya 2015 itu masuk langsung tingkat 2-nya pilih komputasi statistik, masuk komputasi statistik. Oh, tingkat 2 nih. Iya. Memang milih sana. Dan nun sewu, kamu memperdalam dalam tanda kutip tadi. Memperdalam itu kelas berapa? Ya tingkat 2 itu Pak. Oh, kok iso Ton? Ya jadi Bukannya kamu ini juara SN Matematika dan kamu seneng robotik ya? Oh, kok iso sempat memperdalam itu memang kepingin lebih dalam di apa namanya mata kuliah yang ada di tingkat 2 atau bagaimana? ya mungkin gini Pak. Pas saya di tingkat 2 season 1 gitu ya. Semester season 1. Ada 2 season. Kayak drama Korea ini ada seasonnya. Oke, terus lanjut. Apa ini? Nah, ya, dari season 1 itu sebenarnya saya untuk kan udah ada komputasi statistik. Sumo nggak Ton? Kamu tak tanyain nggak gini? Enggak. Gerang. Sumo ya. Masihnya mati, wes. Sambil podcast sambil nyalain AC ya. Ternyata memang nggak bisa guys. Alhamdulillah. Itu enggak itu mati itu. Colokannya di ininya. Apa ini? Oh, jeblos. Oh, di belakang gitu. Ya mati Pak. Jadi mati. Masih mati. Ada podcast viral ini nyalain AC ya baru di sini kan? Nggak apa-apa. Ya, mungkin kelebihannya di sini nggak begitu, ada tamu, ya, ada yang nganterin makanan, buka pintu, gitu kan. Ada yang ngintip mau buka, ada podcast nggak jadi. Kalau sekarang nyalain. Oke, terus session pertama, terus gitu. Session pertama ya saya mengharapkannya kalau komputasi statistik ya lebih dominan di komputasinya, maksudnya saya senang IT ya. Ya untuk pelajaran komputasi statistik yang komputasi itu yang pemrograman itu saya cukup nggak masalah gitu ya. Nggak ketinggalan ya, oke malahan oke. Cuman itu di statistiknya itu Pak. Oh. Jadi kan ya pertama-tama mungkin pas season 1 semester ke-3 ya, berarti semester ganjil gitu. Ya. Semester 3 season 1 guys ini. Oke. Jadi ya mungkin gara-gara dulu saya itu agak shock juga, maksudnya kok ya mungkin masih bisa itulah, masih bisa belajar, masih aman untuk itu. Nah, tapi pas mau UAS, wah itu udah saya mulai drop gitu Pak. Saya nggak pede gitu. Maksudnya kayak dulu tuh apa yang saya ekspektasi sama realitanya kok nggak pas. Saya kok pelajarannya susah mengikuti. Artinya kalau di kelas kok saya nggak niat ikut pelajarannya gitu. Nah ya pas semester ganjil season 1 itu saya ada satu mata kuliah yang harus remedi. Oke. Nah, pas mau remedi itu, nah itu udah mulai saya udah pikirannya udah gampangannya
udah negatif banget Pak. Aduh ini saya gimana saya nggak siap gitu. Saya nggak ikut remedi itu. Malah nggak ikut. Apa itu? Akhirnya Nah, semester 2 season 1. Nah, itu baru ketemu lagi sama satu mata kuliah. Statistik juga. Itu kebetulan nun sewu dosennya agak nggak apa tuh namanya? Killer kalau ini kan gitu ya. Bahasanya ya oke, terus nggak masuk gitu loh. Jadi itu baru pertama kali saya cuman masuk kelas itu absen, duduk udah saya aktivitas selain pokoknya saya nggak ada di situ ya, kayak nggak ada di situ. Badanmu ada di situ, pikiranmu nggak tahu kemana. Ya pikirannya udah mana-mana gitu. Udah nggak fokus. Nah itu dapat D jadinya. Ya udah itu yang pertama saya nggak ikut remedi, kedua ikut. Yang nggak ikut remedi dapat apa nilainya? Ya D. D juga. Akhirnya akumulasi D. Ulangin lagi. 7 SKS. Jadi ya 3 SKS sama 3 SKS 6. Itu kayaknya wajib semua, jadi ya ngulang ya 6 SKS. Terus di season 2 gimana? Kan ketemu lagi tuh, ketemu mata kuliah itu lagi. Iya, tapi ya udah saya lupakan saja. Soalnya kan itu kan udah masa lalu gitu, Pak. Udah saya reset aja, soalnya reset ya. Reset aja udah. Anggap aja season 1 enggak ada gitu kan. Ya udah saya restart ya, kalau kamu itu di restart. Oke. Restart ulang. Apa ini? Nah, restart ulang karena saya mikirnya kan saya tinggal kelas berarti kan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang sekelas itu, nggak ada yang temen apa tuh namanya, nggak ada yang, maksudnya yang satu angkatan kan nggak ada ya, berarti kan reset kan. Ternyata saya ketemu sama yang sama tinggal yang tadi tuh ya, yang 2 season itu ya. Ya udah Pak, dan saya cocok gitu Pak, jadi saya ya semangat gitu jadinya. Ya udah, season 2 saya berjalan ya apa tuh namanya, masih ya tantangan ada belajar, tapi saya masih bisa mengikuti gitu ya, sempat remedi juga tapi ya bisa berani ya. Terus bisa maju gitu ya, remedi. Iya, rasanya nggak naik gimana tuh? Ya gimana ya Pak ya, agak ya namanya minder kan, maksudnya kan saya pengen, wah ini kalau satu lagi saya kan DO gitu ya, pengennya aduh ya sih, emang mumpung masih ada kesempatan ya saya coba lagi gitu aja ya. Saya pengen ada kepikiran, wah saya kalau keluar gitu kan. Nah tapi kalau keluar itu kan harus bayar, udah balik lagi ya? Enggak bayar, itu masih gratis gitu. Kalau misalkan benar-benar, kalau dulu itu kalau nggak salah, kalau benar-benar keluar karena drop out, enggak kayaknya enggak. Ya, enggak ada. Nah, tapi kan saya mau keluar pun, saya mau ingin keluar pun, saya baru mikir, ini kalau keluar kan apa tuh keluarga nanti gimana? Ya. Oke, pemane juara OSN kok ora iso. Malu yang pasti ya. Malu pasti Pak. Malu, untungnya iso bangkit ya. Ya. Apa yang membuat kamu bangkit? Ya pertama ya saya ya udah reset aja, udah yang berlalu udahlah berlalu ya. Berlalu. Saya sebelumnya itu juga pernah dinasehatin sama dosen PA saya yang dulu season 1. Ini udah dibilangin, ini kayaknya kamu nggak naik tingkat. Jadi saya dipanggil, ya udah saya dinasehatin gitu, ini kayaknya kamu nggak naik tingkat. Terus ya coba kamu ya dipikir, jadi ya udah dinasehatin. Nah, itu ya saya berpikir, aduh saya emang mau di sini apa enggak pertama kan. Kalau saya mau di sini kan berarti saya harus selanjutnya harus serius lagi, harus nggak boleh main-main gitu. Nah ya terus saya ya masih bisa itu. Dosen PA-mu sangat berperan ya terhadap fighting spiritmu itu untuk
menyelesaikan season 2 itu ya. Nah, yang kedua itu teman seperjuangan saya Pak yang Oh, ikut ya? 2 season Oh. itu Pak. Wah, itu saya cocok sekali. Heeh. Jadi ya kayak gampangannya ya udah nggak tahu kenapa ya punya hobi yang sama, punya ya interest yang nggak beda jauh gitu. Ya berarti kan berarti saya masih ada teman seperjuangan, malah saya bisa apa tuh fight gitu. Ya, itu. Siapa orang yang paling berpengaruh terhadap perjuanganmu di season 2? Cewekmu, Pak? Ya mungkin Calon istri ya. Ya pertama mesti orang tua. Orang tua ya. Ya, pasti Wong tua gimana dapat kabar kamu nggak naik? orang tua saya nggak tahu kalau saya nggak naik. Oh. terus. Tahunnya itu pas saya baru tingkat akhir kan, tingkat. Harusnya yang lainnya harusnya sudah 4 tahun. Ton kamu kok belum belum skripsi. Oh, saya belum skripsi, Pak. Saya masih PKL gitu kan. Ya udah. Saya pernah. Tapi sekarang udah tahu orang tua? Udah. Oh, kamu nggak bilang, aku ngambil yang D5 kok, Pak. Oh ya, saya itu D4, guys. Jadi Anton ini termasuk D5. Bilang ke orang tua, saya D5, Pak. Tapi tahu di akhir-akhir tahunya. Iya, orang tua. di akhir-akhir soalnya kan kan pasti kalau semester 7 semester 8 kan ada skripsi kan. Nah, ditanyain, ya udah buka aja. Jadi saya sebenarnya belum kasih tahu orang tua. Oke, kan nggak kepikiran ya. Biar nggak kepikiran dulu. Oke. Biar saya bisa fokus gitu, maksudnya orang tua nggak. Kalau yang saya pikirin kayak kalau saya lagi masa kritis gitu nanti saya ngawatirin rumah tua ini gimana. Malah gue nggak bisa fokus ya nanya nggak gue. bisa fokus ya. Betul. Jangan-jangan kamu kurang dolan. Fokus di situ terus. Terus skripsimu tentang apa, Ton? Skripsi saya. Heeh. Itu tentang sebenarnya itu Pak, analisis kualitatif tentang kebutuhan kualitas data dan aturan kualitas data di organisasi Politeknik Statistika STS. Bukan di di aplikasi enggak? Bukan. Jadi itu kayak semacam ini loh Pak. Kalau sederhananya kan kalau sekarang dengan teknologi dan ya organisasi kan sama teknologi sekarang sudah saling erat gitu kan Pak. Jadi nggak mungkin organisasi jalan tanpa teknologi. Nah, kalau teknologi kan pasti kita dengan teknologi tersebut kita pasti kalau mau ada apa-apa pasti kita nyimpen data gampangannya gitu. Nah, data di organisasi tersebut apakah sebenarnya itu kualitas datanya bagus nggak Pak gitu dalam segi menyimpan gampangannya. Kalau kita kan ya nyimpan di database atau nyimpan dalam file-file atau nyimpan foto itu, nah itu apakah kualitasnya apakah data yang disimpan itu bisa terorganisir dengan rapi, terus apakah konsisten antara itu, apakah isiannya valid atau seperti itu. Nah mungkin karena sebelumnya di STS belum ada yang seperti itu, saya coba dengan dosen pembimbing saya coba menawarkan ini gitu. Jadi kita mulai aja, kita bahas tentang mau perbaiki coba kualitas data di Politeknik Statistika STS itu dilihat gitu namanya. Kita mulai gampangannya memulai suatu enterprise database system gitu loh. Nah itu dari step-step awalnya, nah itu skripsi saya di situ Pak. Jadi kayak saya harus tahu kebutuhannya di Politeknik Statistika STS itu apa saja. Terus bagaimana nanti alur kerjanya kan, kalau misalkan ada alur kegiatan kan berarti ada yang data-data yang disimpan. Yang disimpan itu bagaimana nanti menyimpannya di dalam bentuk database atau dalam bentuk dokumen itu. Nanti sebaiknya itu harusnya apa yang harus dicek untuk
mengerti apakah kualitas data itu bagus apa enggak. Itu hasil skripsimu termasuk dipakai di program yang kamu buat nggak? Oh ya guys, jadi Anton ini selama magang itu bersama timnya ada 2 orang lagi, jadi 3 orang, yang satu Chandra, yang satu Lina ini cewek, itu bikin program aplikasi ya sebenarnya, bikin aplikasi untuk memudahkan pengguna atau konsumen dalam mencari data. Jadi ada aplikasi namanya Prodigi, Purworejo Data Digital. Nanti aplikasinya di situ. Kelebihannya Prodigi itu guys, data yang digunakan itu server namanya ya, itu menggunakan websitenya Purworejo. Jadi kalau website Purworejo diupdate, maka secara otomatis di Prodigi akan terupdate ya. Jadi kita nggak perlu 2 kali kerja kan, nggak perlu ngisi ini, nggak perlu yang website harus diisi lagi kan, cukup 1 ya. Itu Anton dan tim yang mendevelopnya itu sudah jadi, tinggal nunggu selesai penetration test ya. Penetration test ya. Kita nunggu seperti itu. Nah, sambil nunggu ini Anton juga bikin lagi program, namanya apa? Ya kalau namanya sih sebenarnya itu kan aplikasi monitoring karyawan gitu. Monitoring karyawan. Itu berdasarkan aplikasi yang sebelumnya. Yang sudah ada ya, punya Mas Puguh ya. Yang Mas Puguh itu angkatan 40, jadi dulu itu bikin aplikasi namanya Monica, monitoring beban kerja karyawan sebenarnya. Kalau dulu itu dibangun Monica untuk melihat penyelesaian sebuah pekerjaan secara real dari waktu ke waktu. Nah, ini ditambahi oleh Anton dan timnya dengan pembobotan. Jadi setiap pekerjaan nanti ada bobotnya ya. Walaupun ini belum sempurna karena nunggu source datanya. Harapannya nanti di Monica itu selain bisa melihat progres pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman, kita decision maker atau ya Pak pimpinan kita bisa melihat apakah pekerjaan di BPS Purworejo ini sudah didistribusikan secara merata dari sisi beban gitu ya. Oke, berapa persen? Persennya. Ya karena begini, karena ini harus ngulang ya kemarin itu ya. Jadi punya Mas Puguh itu akhirnya dibongkar ulang, lalu diambil apa namanya bahasanya kerangkanya, dan itu benar-benar dari kerangka itu dibangun ulang lagi dari sebuah kerangka tersebut. Karena ternyata Monica yang sudah ada itu sudah juga banyak aksesorisnya ya, dan sulit untuk membentuk apa yang kita cita-citakan kemarin itu ya. Nah, ini kita ambil kerangkanya saja lalu baru menyusun ulang ya. Saya cerita tadi itu untuk saya terus terang ngajak ngobrol Anton ini karena memang ada yang perlu saya kulik ini. Juara OSN perunggu ya matematika. Dia senang robotik. Masuk ke STS oke lah, dia matematika, memang senang matematika. Terus masuk ke komputasi oke lah, memang senang robotik. Tetapi dia itu tadi ada season 1 dan season 2 kayak gitu kan. Alhamdulillah bisa bangkit dan sekarang bikin 2 program tersebut. Rencananya mau 3 sebenarnya ya. Kalau waktunya cukup ya. Yang satunya apa? Shipment ya. Sistem informasi penerimaan distribusi dokumen ya. Tapi nggak tahu deh ini. Kayaknya cuma sampai bulan ini aja teh Anton magang. Jadi itu ngobrol sama Anton yang sudah pernah memperdalam. Tapi kalau di tempatmu ada yang ini, di angkatanmu ada yang memperdalam terus akhirnya pulang. Ada yang apa itu namanya di tingkat 4 ada yang 57 juga. Itu di tingkat 4-nya tapi di DO. Kok kenapa DO? Bukannya nggak naik. Kalau di tingkat 4 DO lah ya. Kalau nggak naik, kalau nggak mampu. Misalkan udah 2 kali. Oh, dia 2 kali. Udah tinggal kelas. Habis itu satunya dia nggak lolos itu tingkat 4 ya. Apa
pesanmu bagi teman-teman atau mungkin nanti adik kelas. Kita berdoa sih adik kelas kita nggak ada yang season 1, season 2 ya. Tapi siapa tahu itu kalau ada yang sampai season 2, saranmu apa kepada adik-adik kelasmu? Ya kalau misalkan ingin coba dipikirkan lagi apa tuh, apakah kamu dengan menyerah itu apakah nanti kamu siapa yang kamu kecewakan gitu kalau kamu Oke. coba pikirkan dulu. Nah, gitu aja. Pasti kalau mau bangkit, dan biasanya kalau mau bangkit kan waduh saya kemarin-kemarin apa tuh namanya masih masa lalu masih menghantui kan, lupakan aja, udah move on aja. Sekarang move on ya. Segera move on. Ya. Udah duit gitu aja. Iya. Kalau mau menyerah, ingat di belakang banyak orang yang mendukung kesuksesanmu ya. Iya. Pada saat mundur, betapa kecewanya mereka, utamanya orang tua ya. Orang tua, calon istri, calon suami. Ya. Tapi cara belajar sama atau berbeda antara season 1 sama season 2? Tadi berbeda ya. Kalau pertama kan masuk sudah badannya di situ, otaknya kemana gitu. Ya mungkin lebih terbuka aja Pak. Maksudnya kalau sama teman-teman mungkin meskipun gampangannya kan saya 5758 ya saya ikut aja, bar aja gitu. Oh gitu. Jadi koncomu akeh to yo. Buah 5758. Ya. Ya oke, ini keren karena memang ada beberapa yang saya tahu itu juga memperdalam, tapi tadi itu karena bisa move on. Ini bahkan pada saat sudah bekerja karirnya bagus. Semoga tidak ada yang adik-adik kelas kita yang harus mengalami season 2, tetapi bagi yang terlanjur atau siapapun lah di luar sana yang akhirnya sementara harus mengulang, segera move on ya. Lupakan masa lalu, buka lembaran baru, lakukan suatu hal yang berbeda, yang apa namanya mempertinggi kans untuk bisa lolos dari jebakan Batman ini ya. Oke, Ton, matur thank you. Gitu guys, semoga ini bermanfaat dan kami berdua mendoakan siapapun, moga-moga utamanya di STS, semoga tidak ada yang harus mengalami season 2 ya. Tapi bagi yang mengalami season 2, segera move on. Selamat nonton. Makasih, Ton. Ya.